mampu mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia akan selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku tanya Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sesuatu terjadi, pemulihan terjadi, mujizat terjadi saat datang di altarnya. Berliku-liku kehidupan ini, jalan mana yang harus ku lalui?
saat panjangkan damai. Tuhan, berikanlah kuasa-Mu, jadikan aku pelangi-Mu, kelak kan dapat menerangi kegelapan bumi. Tuhan, peganglah tangan, ambilkan iman percayaku, karena kasih-Mu Tuhan ada pengampunan, karena kasih-Mu. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi dan shalom. Kami mohon perhatian untuk penyampaian warta jemaat di pagi ini. Warta jemaat Gereja Protestan Maluku Ebenezer Klasis Kota Ambon, nomor 04 tahun 2022. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Majelis Jemaat GPM Ebenezer menyampaikan selamat datang dan selamat jumpa dalam kebaktian di saat ini. Semoga kebaktian ini menjadi sumber sukacita dan sejahtera bagi kita semua. Selanjutnya, Majelis Jemaat meminta perhatian jemaat terhadap beberapa pengumuman sebagai berikut. 1. Angka Romawi. Pelayanan sepekan ini. 1.1. Majelis bertugas mingguan pekan ini. 1. Penatua Antonia Nanulaita Latu Papua. 2. Penatua Abraham C. Lasano. 3. Penatua Elizabeth Kuhuparu Matulesi. 4. Diaken Martin J. Laupati. 5. Diaken Julio M. Tutuhatunewa. 6. Diaken Debbie J. Haurisa Tutuhatunewa. 1.2. Majelis Jemaat menyampaikan turut berduka cita bersama. 1. Keluarga Siwabesi Manukilei, Sektor 1 Unit 2 atas meninggalnya Bapak Rulan Siwabesi. 2. Keluarga Patinama Sektor 7 Unit 1 atas meninggalnya Bapak John Patinama. 3. Keluarga Halawet Sektor 7 Unit 1 atas meninggalnya Ibu Yohana Halawet. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan serta penghiburan dari Allah kehidupan. 2. Angka Romawi. Pelayanan pekan depan. 2.1. Pengaturan tugas kolektan, Timpelda dan paduan suara dalam kebaktian pekan depan tanggal 30 Januari 2022 adalah sebagai berikut. Gedung Gereja Ebenezer pukul 6.30, kolektan ranting 4 Timpelda kelompok Obaja dan Yehuda, paduan suara Maranatha. Pukul 9, kolektan ranting 2 Timpelda kelompok Hagai dan Yehuda, paduan suara Sanobar. Gereja Gloria pukul 7, kolektaan ranting 6, Timpelda kelompok Mika, paduan suara Exodus. 3. Angka Romawi. Informasi-informasi lain. 3.1. Diberitahukan kepada Bapak Ibu calon peserta persidangan ke-36 Jemaat GPM Ebenezer bahwa kegiatan prasidang akan dilaksanakan di Gedung Gereja Ebenezer pada hari ini, Minggu 23 Januari 2022, pukul 14.30 atau setengah 3 sore, waktu Indonesia Timur. Mohon kehadiran Bapak Ibu calon peserta dalam kegiatan dimaksud. 4. Angka Romawi. Pelayanan kebaktian saat ini. Kebaktian saat ini dilayangkan dengan pengaturan sebagai berikut. 4.1. Tata kebaktian yang dipergunakan adalah tata kebaktian minggu keempat. 4.2. Pelayanan firman dalam kebaktian saat ini adalah Pendeta Aleta Riumasa, Master Sains Teologi. 4.3. Pemberitaan firman Tuhan dalam kebaktian saat ini didasarkan pada bacaan Alkitab, Kitab Kudus Perjanjian Lama, Kitab Mazmur pasal 19 ayat 1 sampai ayat 15. Demikian warta ini disampaikan untuk diketahui. Majelis Jemaat GPM Ebenezer menyampaikan, selamat berkebaktian Tuhan dalam kebaktian saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Setelah tentang lonceng 3 kali, jemaat disilakan berdiri dan melakukan nyanyian persiapan. 2 Sahabat Lama nomor 2 bait 1 dan 5. Skip 23 Januari 2022. Majelis Jemaat Gereja Protestan Maluku Ebenezer
Ketua Pendeta Hotliff J.A. Koritelu, Sarjana Teologi, Sekretaris Penatua Benedictus Makassale. Shalom jemaat Tuhan. Mari kita berkebaktian kepada Allah kita. Kebaktian ini berlangsung dalam nama Allah, pencipta langit dan bumi. Amin. Yesus Kristus yang menebus dan menyelamatkan. Amin. Roh Kudus yang membarui dan menghidupkan. Amin. Damai sejahtera Allah menyertai jemaat. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Jemaat Tuhan, dengarkanlah nas pembimbing yang terambil dari Mazmur pasal 19 ayatnya yang ke-2. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Tuhan datang padamu, sambutlah, jangan buang Tuhanmu, sambutlah, Ia pun berdirilah, dan tepuklah berartinya, harap sampai maksudnya. Sambutlah, buka pintu hatimu, sambutlah, jangan tangguh waktumu, Dia sambutlah, Ia pun berdirilah, dan tepuklah berarti
Saudara-saudara jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita mengaku dosa kepada Tuhan. Ya Tuhan, Allah kami, di tengah kenyataan hidup ini, kami mengaku bahwa kami sering tidak melakukan kehendak-Mu. Kami tergoda untuk dikuasai pikiran yang jahat. Kata-kata kami sering menyakiti sesama daripada menghibur mereka yang lemah. Tindakan kami pun sering membawa kerugian bagi diri sendiri, orang lain, bahkan bagi kehidupan bersama semua ciptaan di alam ini. Kami mengaku, ya Tuhan, kasihanilah kami. Bilang padaku hari ini barang yang patut ku beri. Hati berdosa begini, bolehkah Tuhan meski dosamu pun banyak, Tuhan sucikan bersih hati yang engkau, hai anak, hendak membawa dan hati yang engkau, hai anak, hendak membawa dan beri. Jemaat kekasih Tuhan, bagi setiap orang yang telah mengaku dosanya, dengarlah berita pengampunan dari Allah. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Yesaya pertama ayatnya yang ke-18. Kita mengundang jemaat Tuhan untuk berdiri. Dan dengarkanlah petunjuk hidup baru. Karena itu, marilah kita saling mengasihi, sebab Allah telah lebih dahulu mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian atas dosa-dosa kita. Sekarang malam telah lenyap dan diganti siang terang. Lenyaplah takutku genap, hatiku merasa senang. Sukacita dalam dunia, terus ke surga yang bakal. Ku jadi milik Tuhanku, hai betapa indahnya. Dulu batinku gelap, tapi Tuhan beri terang. Sekarang aku rasa senang, batinku peroleh senang. Sukacita dalam dunia, terus ke surga yang bakal. Ku jadi milik Tuhanku, hai betapa indahnya.
Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di pagi hari ini kita akan mendengarkan kebenaran berita firman Tuhan yang terambil dari Mazmur pasal 19 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-15. Mazmur pasal 19 ayat 1 hingga berakhir pada ayatnya yang ke-15. Tetapi sebelum kita membaca dan mendengarkan kebenaran berita firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, kepadamu kami melafazkan syukur kami kepadamu Tuhan, karena dalam kebaktian ini Tuhan, kami akan membaca dan mendengarkan kebenaran berita firman-Mu. Karena itu kami minta tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu bagi umat Tuhan yang mendengarkan kebenaran bahkan refleksi yang akan disampaikan oleh hamba-Mu ini. Karena itu berfirmanlah, kami siap mendengarkannya. Amin. Mazmur pasal 19 ayat yang pertama dan berakhir pada ayatnya yang ke-15. Di bawah judul kemuliaan Tuhan dalam pekerjaan tangannya dan dalam Tauratnya. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata, suara mereka tidak terdengar. Tetapi gema mereka terpancar ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah di langit untuk matahari, yang keluar bagaikan pengantin laki-laki yang keluar dari kamarnya. Girang bagaikan pahlawan yang hendak melakukan perjalanannya. Dari ujung langit ia terbit, dan ia beredar sampai ke ujung yang lain. Tidak ada yang terlindung dari panas sinarnya. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua. Dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Lagi pula hamba-Mu diperingatkan oleh semuanya itu, dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Lindungilah hamba-Mu juga terhadap orang yang kurang ajar. Janganlah mereka menguasai aku, maka aku menjadi tak bercela dan bebas dari pelanggaran besar. Mudah-mudahan Engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku. Ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, Saudara, dan juga anak-anak yang senantiasa diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi satu kali begini, ada sekolah minggu. Lalu sekolah minggu itu dipimpin oleh Kakak Maria. Dan pada saat itu mereka bernyanyi lagu yang beta pikir katanya juga semua sebagai mantan anak sekolah minggu, bahkan mungkin masih ada yang sekolah minggu. Lalu menyanyi lagu dari terbit matahari. Lalu sampai dia akan punya ref, yang kata juga tahu akan punya ref itu, puji Tuhan ya begitu ya. Lalu ada seorang bapak nih dia lewat lalu dia bilang anak-anak sekolah minggu dan Kakak Maria begini, stop, kamu bikin apa sekali nih.
Lalu anak kecil satu jawab orang tua, "Katong nyanyi puji Tuhan toh Bapak?" Lalu Bapak itu jawab, "Memangnya Tuhan itu ada? Kalau Tuhan itu ada, berarti kamu bisa lihat Tuhan." Anak-anak dan kakak pengasuh ini langsung bingung, kenapa Bapak ini bicara macam begini? Lalu ada anak kecil, katong sebut saja dia nama Kinan, bukan yang di layangan putus bukan. Lalu Kinan nih dia dengan polosnya, biasa toh anak kecil toh, dan polos dia langsung bilang for bapak itu, dia tanya gini, "Hei, kenapa Bapak pada bilang begitu?" Lalu Bapak itu jawab, "Beta nih orang sains, beta selalu pakai pikiran. Jadi kalau memang Tuhan itu ada, beta bisa lihat dia." Lalu anak kecil itu angguk-angguk kepala. Lalu Bapak itu pikir, oh beta menang. Beta berhasil meyakinkan ke dia bahwa Tuhan itu yang ada. Lalu selama begini anak itu balik tanya lagi, Bapak bisa lihat Bapak pun otak? Bapak bisa lihat Bapak pun otak? Lalu Bapak itu langsung jawab, "Saya bisa lah." Anak itu, dia pun polos tuh. Dia balik jawab orang tua, "Berarti Bapak bodoh. Karena Bapak sempung otak. Bapak saya bisa lihat Bapak pun otak tuh. Berarti Bapak sempur otak." Bapak Ibu, Saudara dan anak-anak sekalian, pertanyaan tentang keberadaan Tuhan atau di mana Tuhan, apakah Tuhan itu ada, bukanlah sebuah pertanyaan baru atau yang mungkin saja lewat yang tadi beta sampaikan, lalu katong baru tahu bahwa oh ternyata ada pertanyaan mengenai di mana Tuhan dan apakah Tuhan itu ada. Tapi sesungguhnya itu sudah menjadi sebuah perdebatan yang sangat panjang dan yang sudah lama ada di kalangan para ilmuwan, bahkan tidak jarang juga menjadi pergumulan bagi orang-orang yang berlatar belakang teologi. Akan tetapi Bapak Ibu Saudara dan juga anak-anak yang terkasih, teks bacaan kita ini yakni Mazmur pasal 19 bukan hanya hendak menjawab apakah Tuhan itu sungguh ada, tetapi teks bacaan kita ini juga hendak membuktikannya for katong semua saat ini sebagai pembaca bahwa Tuhan itu memang ada. Dan tidak cukup sampai di kata membuktikan, tetapi dia memuliakan Tuhan. Dia bukan cuma bilang bahwa Tuhan itu memang ada, tetapi Tuhan juga patut dimuliakan melalui ciptaannya. Daud melalui Mazmur bacaan kita tadi sedang memberikan jawaban yang pasti tentang keberadaan Tuhan. Dan keberadaan Tuhan itu dalam teks bacaan kita dinyatakan dalam dua cara. Dan dalam dua cara itu jugalah Daud mau bilang bahwa Tuhan atau Allah itu dimuliakan. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara jangan tutup Alkitab dulu, buka dulu. Karena nanti kita lihat akan teks bersama-sama. Yang pertama itu Allah menyatakan dirinya melalui alam semesta. Itu ada di dalam ayat 1 sampai 7 teks bacaan kita tadi. Dalam ayat-ayat tersebut Daud berusaha mengungkapkan pengakuannya, iman percayanya bahwa Allah dia bukan hanya menciptakan, tetapi Allah juga mengatur segala sesuatu yang ada di alam raya ini. Yang menurut pandangan manusia itu besar, tetapi Allah yang menciptakan dan Allah pula yang mengatur semua itu. Daud kagum, Daud terpesona dengan karya-karya Allah yang luar biasa itu. Bahkan gambaran yang diberikan oleh Daud seolah-olah hendak menarik kita semua sebagai pembacanya untuk turut merasakan kekaguman itu. Dan bukan hanya kagum, tapi kita juga turut ditarik untuk mengakui kemahakuasaan Allah.
alam menjadi saksi dan bukti akan kehadiran Allah. Dan alam juga yang merupakan ciptaannya itu turut memuliakan Allah. Dan katong bisa lihat dalam penggunaan kata yang digunakan oleh Daud. Di situ katong lihat langit menceritakan, cakrawala memberitakan, hari meneruskan, malam menyampaikan. Seolah-olah mereka semuanya itu hidup. Seolah-olah mereka bisa berbicara tentang Allah. Luar biasa cara Daud menarik kita sebagai pembacanya untuk melihat kemahakuasaan Allah, untuk melihat kemuliaan Allah yang begitu besar melalui alam semesta ini. Itu yang pertama Bapak Ibu, Saudara dan juga anak-anak. Yang kedua, dalam teks bacaan kita tadi, di situ kita melihat bahwa Allah menyatakan keberadaannya melalui Taurat, melalui hukum, melalui perintah-perintahnya. Itu ada di ayat 8 sampai ayatnya yang ke-13. Daud hendak menggambarkan atau menegaskan Allah yang ia percayai itu sebagai Allah yang hidup, sebagai Allah yang aktif. Dan Allah itu adalah Allah yang selalu ingin berbicara kepada manusia. Dan salah satu cara Allah berbicara kepada manusia itu melalui aturannya, melalui hukum-hukumnya. Dan dalam teks bacaan kita ini juga, kita bisa melihat bahwa Taurat itu juga memuliakan Allah. Taurat itu juga menjadi sarana Allah dimuliakan. Dalam teks bacaan kita tadi, Daud menggambarkan bagaimana Taurat itu memiliki sifat. Taurat itu di situ disebutkan menyegarkan jiwa, memberikan hikmat, menyukakan hati, membuat manusia hidup takut akan Tuhan, membuat manusia bebas dari tindakan-tindakan yang tidak disadari. Dan di situ Allah menyatakan dirinya. Allah menegaskan bahwa di situ beta ada. Melalui beta punya aturan-aturan, hukum, melalui Taurat. Agar manusia ada pada jalan-jalan kehidupan. Agar manusia menjalani hidup secara baik dan berkenan sesuai dengan kehendak Allah. Penyataan Allah melalui Taurat sesungguhnya juga menjadi tempat di mana Allah dimuliakan. Nah, Bapak Ibu, Saudara dan juga anak-anak yang terkasih, melihat dan mengalami kehadiran Allah melalui alam semesta dan juga melalui Tauratnya membuat Daud ingin pula untuk turut ambil bagian dalam memuliakan Tuhan. Mungkin pada saat itu Daud berpikir, astaga, alam saja ini bisa memuliakan Tuhan. Taurat ini juga memuliakan Tuhan. Lalu beta bagaimana? Bagaimana beta turut ambil bagian dalam proses memuliakan Tuhan itu? Dan dalam teks bacaan ini, Daud dengan rendah hati meminta untuk Tuhan senantiasa membebaskan dia, melindungi dirinya agar hidupnya jangan sampai bercela dan jangan sampai terjebak melakukan pelanggaran-pelanggaran yang besar. Karena bagi dia itu adalah cara untuk memuliakan Tuhan. Memuliakan Tuhan melalui kehidupannya. Memuliakan Tuhan melalui sikap hidup yang baik dan benar. Itu bagi dia cara untuk memuliakan Tuhan. Bapak Ibu, Saudara dan anak-anak sekalian, teks bacaan kita ini
sekaligus menuntun kita untuk memahami tema mingguan kita sebagaimana ditetapkan oleh LPJ, ceritakanlah kemuliaan Allah. Dan melalui teks bacaan kita ini, Mazmur 19, kita diundang, kita diajak, Bapak Ibu Saudara dan juga Beta, diminta untuk menceritakan kemuliaan Tuhan. Alam semesta menceritakan dan memberitakan kemuliaan Allah. Taurat, perintah, aturannya menyatakan juga kemuliaan Allah karena menuntun manusia pada jalan-jalan yang baik dan benar. Lalu bagaimana dengan kata orang? Itu pertanyaan penting Bapak Ibu Saudara dan juga anak-anak. Izinkanlah Beta bertanya kepada Bapak Ibu Saudara dan anak-anak, apa kabar? Ada aman saja? Tadi tanya baik, semua jawab baik. Tanya aman, 1/4 daripada ruangan ini juga sembrani bicara. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Masih ada dalam pergumulan? Masih ada dalam masalah? Berat ya? Seng mudah ya pergumulannya? Masalahnya seng gampang ya? Bapak Ibu, Saudara dan anak-anak, katong kadang dalam menjalani kehidupan ini dengan katorang punya pergumulan, dengan katorang punya masalah. Lalu kemudian katong bilang for Tuhan, Tuhan, beta susah kuat lai. Tuhan, beta sing sanggup lai. Lalu kemudian katong mulai bertanya, Tuhan ada di mana? Kenapa Tuhan sing bisa menyelesaikan beta pun masalah ini? Seolah-olah kemuliaan Tuhan baru nyata ketika katong masalah selesai. Kemuliaan Tuhan, kuasa Tuhan baru betul-betul katong rasakan, baru betul-betul katong alami kalau pergumulan masalah itu selesai. Lalu bagi orang-orang yang muda, bagaimana masa depan? Ada takutkah? Khawatirkah? Nanti beta mau jadi apa di depan sana? Nanti beta akan berjodoh dengan siapa di depan sana? Ada khawatir dengan itu juga kah? Atau mungkin baru diputusin kah? Baru ditinggalin kah? Di PHP-in kah? Saat lagi berharapnya ternyata cuma ghosting. Sedih ya? Sakit? Pasti. Itu pasti sakit. Sebagai manusia kita pasti tidak suka yang namanya mengalami ditinggalkan. Kita manusia jarang mau untuk berdamai dengan yang namanya kedukaan. Dan jarang kita sebagai manusia sulit melihat kemuliaan Tuhan, melihat kehadiran Tuhan melalui kedukaan, melalui pergumulan-pergumulan yang kita hadapi. Jemaat kekasih Kristus, firman Tuhan di hari ini mau mengajak katong sekalian untuk juga turut ambil bagian dalam menceritakan kemuliaan Tuhan. Untuk turut menyatakan bahwa Tuhan itu hadir dalam segala sesuatu kehidupan kita. Dan mari, sama seperti Daud, kita bersama membuat sebuah pengakuan kita. Iya betul, beta pun pergumulan itu berat. Iya betul, sampai oras ini beta pun masalah belum selesai. Iya betul, beta ditinggalkan. Iya betul, beta sing sanggup lai. Tapi beta bisa berdiri sampai dengan oras ini. Bukankah itu sudah cukup menandakan kasih dan setia Tuhan terlalu besar, terlalu nyata dalam kehidupan kita. Sehingga pada akhirnya kita bisa bersama-sama dengan Daud menyatakan pengakuan kita bahwa iya, Allah itu ada. Iya,
Allah pantas dimuliakan melalui beta punya perjalanan kehidupan. Walaupun tidak melulu baik-baik saja. Walaupun tidak melulu aman-aman saja. Paling tidak beta pun diri atau mungkin yang sudah berkeluarga, beta pun diri, beta pun laki, beta pun bini, beta pun anak-anak, beta pun orang tatua masih diberikan kesempatan menjalani kehidupan sampai dengan oras ini. Dan disitulah Bapak Ibu Saudara, katong bersama memuliakan Tuhan Allah kita. Sambil tentu terus katong menjaga diri supaya jangan sampai sama seperti Daud minta dari Allah. Jangan sampai dia terjebak melakukan pelanggaran dan dosa. Katong juga minta itu dari Allah. Supaya jangan sampai dalam katong punya lemah itu justru katong kasih tinggal Tuhan. Justru katong lupa Tuhan. Atau dalam keadaan apapun, jangan berpaling dari perintah dan aturannya. Tuhan menolong dan memampukan katong untuk memuliakan Tuhan. Amin. Carilah orang terhilang, domba yang sudah sesat. Ajarkan dia mengerti maksudnya Tuhan tetap. Jika yang Bapa menderita, biar kau terbelas. Tunjuklah nikmatnya Tuhan, utangnya sudah jelas. Hai, jangan keluh, jangan keluh, jangan keluh. Hai, jangan menyangkalmu habis, biar mengaku teguh. Mari jemaat Tuhan, kita mengaku iman percaya kita, bersama-sama kita ucapkan pengakuan iman rasuli. Kita berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan bersama-sama mendengarkan persembahan pujian dari solois AC Tutuarima.
wonders of the earth. There's no way to measure what you are. Crucified, laid behind a stone, you live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and talk of me above all. Crucified, laid behind a stone, you live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall, talk of me above all, like a rose trampled on the ground. You took the fall, talk of me above all. Terima kasih untuk persembahan pujiannya. Tuhan Yesus memberkati Ase. Jemaat yang berkati Tuhan, sebelum kita memberikan persembahan syukur, dengarlah anjuran. Tuhan telah menukarkan berkat dalam hidup kita. Karena itu, marilah kita bersyukur kepadanya dengan memberikan persembahan syukur hari ini. Tuhan memberkati kita. Dulu cuma berkat, sekarang Allah terang. Dulu cuma rasa, sekarang pun iman. Dulu pemberian, sekarang yang memberi. Dulu kesembuhan, sekarang El-Kafi. Tuhan ku serahkan hatiku padamu, lagi segenap hidup dalam tanganmu. Dulu berusaha, sekarang bersenang. Dulu bergembara, sekarang iringkan. Dulu aku pegang, sekarang Tuhanku. Dulu takut, sekarang berteguh. Tuhan ku serahkan hatiku padamu, lagi segenap hidup dalam tanganmu. Dulu ku berkata,
sendiri, sekarang maksudnya. Dulu tak berani, sekarang luaslah. Tuhan, ku serahkan hatiku padamu, lagi segenap hidup dalam tanganmu. Dulu tanya-tanya, sekarang pujilah. Dulu cari hormat, sekarang beri rendah. Dulu aku tolong, sekarang ialah. Dulu turut biasa, sekarang bebaslah. Tuhan, ku serahkan hatiku padamu, lagi segenap hidup dalam tanganmu. Dulu ku berharap, sekarang tentulah. Dulu ku mengantuk, sekarang lengkaplah. Dulu suka mati, sekarang nantilah. Dulu pengeluhan, sekarang soraklah. Tuhan, ku serahkan hatiku padamu, lagi segenap hidup dalam tanganmu. Jemaat akan silakan berdiri. Terima persembahan umatku, selaku ungkapan syukur padamu atas curahan berkat-Mu yang selalu melimpah di setiap saat. Jemaat Tuhan, kita akan bersama-sama mendengarkan persembahan pujian dari Ebenezer Romance Choir.
Terima kasih untuk persembahan pujiannya. Tuhan Yesus memberkati rekan-rekan pemuda sekalian. Mari, jemaat kekasih Kristus, kita menenangkan hati dan pikiran kita dan bersama-sama kita menyatu di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Allah pencipta, Allah pemelihara, dan Allah perawat kehidupan. Kami datang menghampiri hadirat-Mu. Kami mensyukuri akan karya kasih dan selamat yang senantiasa boleh Allah lakukan dalam kehidupan kami secara pribadi maupun bersama dengan keluarga, rumah tangga kami masing-masing. Dan inilah kami ya Allah, umat-Mu, kami yang berkebaktian di dalam gedung gereja ini, maupun kami yang turut ambil bagian dalam kebaktian di dalam rumah kami masing-masing. Kami datang kepada Engkau menyadari sungguh bahwa kami hanyalah makhluk ciptaan, bahwa kami lemah dan terbatas, bahwa kami tidak mampu menjalani akan hari-hari hidup kami tanpa pimpinan, tanpa tuntunan, bahkan tanpa kuasa dari Tuhan Allah sendiri. Dan oleh karena itu, terimalah akan kebaktian yang kami lakukan di saat ini, yang merupakan syukur hati kami, namun juga sebuah momen di mana kami membarui akan komitmen kami sebagai orang-orang percaya-Mu untuk senantiasa hidup memuliakan Tuhan, untuk senantiasa melihat dan merasakan kehadiran Allah dalam setiap proses perjalanan kehidupan yang masih boleh Allah percayakan dalam kehidupan kami. Saat ini ya Allah, bersama dengan umat-Mu yang ada di dalam jemaat GPM Ebenezer, kami datang menghadap hadirat-Mu. Setiap kami yang merupakan bagian daripada jemaat-Mu ini, hamba menyerahkan mereka ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dari rumah tangga pertama hingga rumah tangga terakhir, dari yang masih ada di dalam rahim ibu sampai dengan yang sudah beruban putih. Allah, jagalah keluar masuk mereka. Allah, berkatilah mereka dalam segala sesuatu yang mereka lakukan. Apapun yang menjadi kegiatan mereka, kiranya Allah boleh ada di sana, menyertai mereka dan memampukan mereka, memperlengkapi mereka. Dan saat ini ya Allah, kami mau berdoa dan kami mau bersyukur bagi orang-orang tatua yang ada di sekitar kami. Terima kasih ya Allah, karena kehadiran mereka boleh menjadi sebuah wujud nyata, bukti nyata bagi kami, bagaimana Allah terus bekerja di dalam setiap langkah-langkah kehidupan kami. Allah bukan hanya menciptakan, tetapi Allah merawat dan memelihara kehidupan kami. Melalui orang-orang tatua terkasih kami boleh menyaksikan itu ya Allah. Kami menyerahkan mereka ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kerentanan mereka, keringkihan fisik mereka, kiranya Allah boleh senantiasa menguatkan dan mampukan mereka. Sehingga dalam masa tua mereka pun, mereka boleh tetap menjadi sumber bagi kami generasi-generasi penerus yang ada di sekitar mereka. Kami mohon ya Allah, berikanlah mereka kekuatan. Kami juga mau berdoa saat ini, menyerahkan akan anak-anak muda kami yang ada di jemaat-Mu ini. Allah, sebagai orang-orang muda kami bergumul tentang masa depan kami. Apa yang terbaik dan siapa yang terbaik. Dan kiranya dalam tuntunan-Mu, kami senantiasa diberikan hikmat sehingga kami tahu apa yang terbaik dan kami tahu siapa yang terbaik untuk kami di depan sana. Ketika anak-anak ini boleh bergumul, ketika mereka sudah boleh selesai dengan perjuangan studi mereka, namun mereka belum mendapatkan sebuah pekerjaan yang layak, Allah di dalam Kristus Yesus, biarlah mereka tetap yakin dan percaya Allah menyediakan yang terbaik tepat pada waktunya. Kreativitas yang ada pada diri mereka kiranya itu tidak menjadi tumpul, tetapi itu juga bisa menjadi sebuah penyemangat tersendiri, motivasi untuk mereka berkreasi.
sehingga melaluinya mereka juga boleh menciptakan lapangan-lapangan kerja. Allah, tolonglah mereka. Kami juga berdoa menyerahkan anak-anak yang ada di dalam jemaat-Mu ini Tuhan. Mereka yang bergumul di bangku-bangku pendidikan mereka dari PAUD sampai juga dengan perguruan tinggi. Kami menyerahkan mereka ke dalam tangan pengasihan. Tidak mudah ya Allah menjalani akan proses pembelajaran via online. Tapi kami percaya sungguh bahwa hikmat-Mu Tuhan menjadi milik dan bagian mereka sehingga setiap proses yang harus mereka lalui sebagai seorang siswa maupun mahasiswa, mereka akan menyelesaikannya dengan segala baik. Biarlah mereka tidak menyia-nyiakan kesempatan yang sudah dipercayakan oleh orang tua, keluarga mereka, dan juga waktu-waktu yang sudah dipercayakan oleh Allah tidak disia-siakan begitu saja dalam meraih cita-cita mereka. Dan bagi anak-anak kecil yang di sekitar kami pun menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Allah, mereka masih kecil, mereka belum paham banyak hal. Dan oleh karena itulah kami sebagai orang-orang tua, orang-orang dewasa yang ada di sekitar mereka, tolong kami untuk senantiasa menjadi teladan yang baik bagi anak-anak kecil ini. Kami menumbuh kembangkan mereka dalam iman, kami menumbuh kembangkan mereka di dalam pengenalan kasih Kristus. Diberkatilah anak-anak ini, sempurnakanlah tumbuh kembang mereka. Allah di dalam Kristus Yesus. Pada kesempatan ini juga kami mau berdoa menyerahkan akan umat-Mu Tuhan. Ketika saat ini mereka sedang ada di dalam proses-proses pergumulan. Baik ketika mereka ada di dalam penderitaan karena sakit, hamba bermohon. Biarlah Engkau berkenan menyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu melalui sakit penyakit yang mereka derita. Biarlah Allah berkenan memberkati makanan, minuman, obat-obat, dan bahkan alat medis yang mungkin dimasukkan ke dalam tubuh mereka. Dan bagi mereka yang menjaga merawat keluarga ataupun para tenaga medis, Allah juga menguatkan dan mampukan mereka dalam proses menemani akan saudara-saudara terkasih kami yang sedang sakit ini. Kami berdoa bagi mereka yang sedang bergumul berkaitan dengan kehidupan pribadi maupun rumah tangga keluarga mereka. Allah, mungkin mereka lelah saat ini, tapi kami percaya bahwa Engkau ada bersama-sama dengan mereka. Kuatkanlah mereka, mampukanlah mereka, iman percaya mereka, pengharapan mereka, jangan Engkau biarkan layu bahkan mati. Biarlah dalam situasi dan kondisi apapun, mereka tetap melihat Allah turut bekerja bersama-sama dengan mereka, mendatangkan kebaikan dalam kehidupan mereka. Dan saat ini juga ya Allah, sebagai bagian daripada persekutuan umat-Mu yang ada di dalam jemaat GPM Ebenezer ini, kami mau berdoa, menyerahkan akan pelaksanaan prasidang yang akan dilaksanakan sore ini, bahkan juga sidang yang akan dilaksanakan pada tanggal 6 Februari nanti. Segala sesuatu yang akan dibicarakan, bahkan segala sesuatu yang sudah dipersiapkan, Allah kiranya turut ambil bagian. Allah turut campur tangan bersama-sama dengan panitia dan juga setiap mereka yang terlibat di dalam persidangan jemaat pada tanggal 6 Februari nanti. Kami juga mau berdoa ya Allah, menyerahkan akan panitia pembangunan dari gedung Gereja Gloria dan juga gedung Pastori 4. Kedua bangunan ini sedang ada dalam proses pembangunan dan juga karena campur tangan Tuhan hampir ada pada penyelesaiannya. Allah kiranya menolong dan memampukan panitia untuk melakukan tugas sisa ini. Dan kiranya setiap umat-Mu Tuhan yang ada di jemaat-Mu ini terpanggil untuk turut ambil bagian, memberikan apa yang mereka bisa untuk berikan sebagai bagian partisipasi mereka menyelesaikan proses pembangunan kedua gedung ini. Allah di dalam Kristus Yesus, kesempatan ini juga kami mau berdoa, menyerahkan akan setiap mereka yang Tuhan sudah panggil di dalam jemaat-Mu, Tuhan sudah utus di tengah-tengah jemaat-Mu, para pendeta, para penatua, para diaken, para tua agama, bahkan juga mereka para pengurus wadah pelayanan dan juga organisasi, mereka yang memiliki talenta-talenta yang juga mereka percayakan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati mereka satu persatu. Tuhan, pelayanan yang mereka lakukan kiranya berkenan di hadapan-Mu. Dan kiranya senantiasa Tuhan taruh di dalam diri mereka untuk memberikan yang terbaik hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan melalui pelayanan terhadap jemaat-Mu ini.
Kami juga mau berdoa bagi para janda, duda, anak yatim piatu yang ada dalam jemaat-Mu ini. Biarlah Tuhan pun menjaga mereka, memberkati mereka, menyediakan kepada mereka apa yang mereka butuhkan. Dan tolong kami ya Allah, sebagai persekutuan kami bukan hanya berbicara mengenai kasih, tetapi kami mau hadir secara sungguh-sungguh terhadap mereka yang membutuhkan. Kami juga berdoa ya Allah, menyerahkan akan situasi dunia saat ini di mana kami masih bergumul dengan keberadaan COVID. Tolong kami untuk menyesuaikan diri dengan keadaan-keadaan yang ada sekarang ini. Sambil tentu kami bijak, kami mematuhi protokol kesehatan. Kami juga berkenan untuk melakukan vaksinasi. Allah di dalam Kristus Yesus, kami percaya bahwa melalui protokol kesehatan bahkan juga vaksinasi, Allah sedang menyatakan anugerah-Mu bagi kami sebagai manusia. Allah di dalam Kristus Yesus, inilah rangkaian doa yang boleh kami naikkan kepadamu. Kami bermohon ampun kalau ada hal-hal yang kami lakukan yang tidak berkenan di hadapan-Mu di sepanjang kebaktian ini berlangsung. Namun kami tetap bermohon, terimalah kebaktian yang kami lakukan di saat ini dan tolong kami untuk mewujud nyatakan ibadah kami yang sesungguhnya melalui kehidupan kami sehari lepas sehari. Dalam tugas tanggung jawab kami, dalam keterpanggilan kami sebagai orang-orang percaya. Ampuni dan kasihani kami ya Tuhan. Dengarlah doa kami saat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami boleh berdoa dan kami bersyukur kepada Allah. Amin. Beta mengundang jemaat Tuhan untuk berdiri. Iringlah Tuhan dalam terang, keluar dari gelap, dan ingat apa wajibmu, dan Tuhan berjalan di terang, berjalan di terang, berjalan di terang, berjalan di dalam terang. Iringlah Tuhan dalam terang, dan tolong dan lemah, baik jangan murung kamu, dan tiru contohnya. Berjalan di terang, berjalan di terang, berjalan di terang, berjalan di dalam terang. Bapak, Ibu, Saudara dan anak-anak sekalian, pergilah dengan sukacita dan berkaryalah demi kemuliaan nama Tuhan. Untuk itu, terimalah janji penyertaan Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai jemaat. Amin. 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 Kebaktian kita selesai. Shalom. Siapa Paulus? Siapa yang
jadi Apolos, tiada melebihi tangan Tuhan yang lebih berkuasa. Jangan samakan yang ternama ataupun yang menyerang. Tunggulah berbuatlah, serahkanlah saja pada Allah. Taburlah bibit yang baik, siramilah dengan air suci, berdoa sepanjang hari, esok kan tumbuh nanti. Dan tiba saat menuai, petiklah sambil menari-nari, muliakan Allah yang telah memberi buah-buah kasih. Siapa Paulus, siapa yang jadi Apolos, tiada melebihi tangan Tuhan yang lebih berkuasa. Jangan samakan yang tanam ataupun yang menyiram. Tunggulah berbuahkah, serahkanlah saja pada Allah. Taburlah bibit yang baik, siramilah dengan air suci, berdoalah sepanjang hari, esok kan tumbuh nanti. Dan tiba saat menuai, petiklah sambil menari-nari, muliakan Taburlah bibit yang baik, siramilah dengan air suci, berdoalah sepanjang hari, esok kan tumbuh nanti. Dan tiba saat menuai, petiklah sambil menari-nari, muliakan Allah yang telah memberi. Terima kasih bagi Ibu Pendeta Let Rui Masa, Ibu tuh, yang sudah melayani kebaktian di minggu keempat bersama dengan Paduan Suara Romans, Adik Asia dari Supulang. Timpellah kelompok Hagai kah? Oh bukan, oh Mika ya, udah nama ganti-ganti jadi lupa. Mari Bapak Ibu kita mengundang, ketum berdirilah, ketum berdoa syukur.